berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Yesus Kristus pernah menderita, tetapi kemudian menerima kemuliaan yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin saat ini Bapak Ibu mengalami penderitaan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu lagi dalam Rema hari ini. Sebelum kita mulai tema hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyertai kami, Kau pertemukan kami semua, walaupun tidak di satu tempat, tetapi kami bisa berkenan menghadap Engkau, mendengarkan firman-Mu, dan saat ini Engkau juga siap memberikan firman pada saat ini. Tuhan, pimpin kami sehingga kami anak-anak-Mu dapat mengerti apa yang Engkau firmankan, dapat bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Kristus Yesus, mari kita buka kitab Alkitab kita dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus.
Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik bagi Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya ini bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Amin. Demikian firman Tuhan. Ayat tadi sudah kita bacakan. Nah, inti dari pembacaan itu apa? Itu adalah surat Paulus pada Timotius, di mana Timotius sebagai anak didiknya itu diberi nasihat oleh Paulus apa yang harus dilakukan. Di sini dikatakan Paulus mendorong Timotius untuk menjadi kuat di ayat 1. Di ayat 3 juga mengatakan bahwa Timotius harus siap menderita. Paulus memberi 3 gambaran apa yang harus dilakukan Timotius. Yang pertama, sebagai prajurit. Jadi di sana dikatakan yang baik, yang berjuang dengan komitmen penuh kepada Kristus Yesus yang memilikinya. Jadi sebagai prajurit dikatakan di situ bahwa prajurit menurut sama komandannya dan yakin bisa melakukan. Karena apa? Komandannya sudah pernah mengalami seperti prajurit dan dia berhasil. Seorang prajurit akan melihat komandannya bisa berhasil, dia pasti bisa. Dia dengan sekuat tenaga akan melakukan, tidak menggerutu, tidak marah, tidak malas, tetapi dengan sungguh-sungguh sekuat tenaga dia melakukan. Itu yang dinasihatkan Paulus kepada anak didiknya. Yang kedua apa? Yang kedua seperti seorang olahragawan. Nah, sebagai orang olahragawan dijelaskan di sini bahwa olahragawan itu bertanding sesuai aturan. Nah, di sini katakan bahwa seorang olahragawan itu rajin melakukan, berlatih terus tanpa ada kemalasan dan sesuai aturan. Jadi Paulus menginginkan Timotius untuk melakukan yang kedua ini. Yang ketiga apa? Yang ketiga, sebagai petani yang bekerja keras dan menikmati hasilnya. Jadi seorang petani itu juga bekerja keras dengan sungguh-sungguh, dengan tidak ceroboh, dan ada harapan bahwa nanti akan mendapatkan hasil. Nah, ini yang 3 hal ini yang disampaikan Paulus pada Timotius. Selain itu, Paulus juga menegaskan bahwa Tuhan akan memberikan hikmat
dan pengertian yang dibutuhkannya. Kita lihat di ayat 7. Di ayat 8 juga, Yesus Kristus pernah menderita, tetapi kemudian menerima kemuliaan yang kekal. Nah, ini yang menjadi suatu pegangan yang diharapkan Paulus menjadi pegangan Timotius, bahwa Yesus pernah menderita, kemudian mendapat kemuliaan kekal. Dan yang terakhir, kita lihat di ayat 8-10. Paulus adalah bukti nyata dari anugerah dan kekuatan Allah. Jadi kalau Tuhan Yesus mungkin Timotius tidak mengenal dan tidak tahu, tetapi ini ada contoh nyata, yaitu siapa? Paulus sendiri. Dia menjadi contoh nyata sehingga ini menjadi pegangan bagi Timotius. Nah, untuk itu Timotius diminta untuk berjanji untuk setia pada Tuhan dan tidak pernah berubah. Kita lihat di ayatnya yang 11-13. Di situ dikatakan bahwa Timotius dengan janji setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Bapak Ibu, kalau kita ditanyakan atau ditanya panggilan menderita, mau ikut? Ya sering didengar, ya kalau tidak berat, kalau berat ya jangan terlalu lama. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu atau jawaban itu ada di hati. Bapak Ibu saudara sekalian, pernah nggak terpikir Tuhan itu Maha Kuasa, kenapa saya harus menderita? Pernah terpikir? Orang tua saya aja tidak membuat saya menderita. Apa seperti itu? Bapak Ibu, seorang atau orang tua selalu ingin anaknya menjadi orang yang terbaik. Betul? Ketika seorang bapak atau seorang ibu melihat anaknya tidak cacat dalam arti kaki, bapak ibu selalu mengajarkan berjalan. Padahal kita tahu, ketika kecil umur setahun belajar berjalan, atau mungkin sebelum setahun belajar berjalan, itu susahnya minta ampun. Adakah orang tua yang menyatakan bahwa tidak usah belajar berjalan, aku sayang sama anakku, kemanapun saya gendong? Adalah lagu itu, tak gendong kemana-mana, kayak gitu. Siapa itu lagunya? Saya lupa. Ya sudah, jadi enak toh, tak gendong toh, sampai kapanpun toh. Nah, tetapi tidak seperti itu. Semua orang tua pasti ngajari anaknya berjalan. Pasti anaknya pernah jatuh. Nah, apakah orang tua jahat? Enggak kan? Nah, ini yang harus kita mengerti, bahwa ketika kita mengikut Tuhan, kok soro Tuhan, kok sulit Tuhan, kok menderita Tuhan? Enggak. Tuhan sudah mengerti kemampuan kita sampai batas mana. Tinggal kita melihat bahwa apa yang menjadi takaran itu baik untuk kita. Kita lihat anak kecil, ketika suruh jalan, dia melihat siapa? Orang tuanya di depannya. Sini. Anak itu jalan dengan tertawa. Jalan. Jatuh, ya mungkin jatuh. Sakit, ya mungkin sakit. Nangis, ya nangis. Tapi yang dilakukan apa? Minta dipeluk. Nangis kepada bapaknya. Setelah itu besok suruh jalan lagi, mau?
Mau. Sambil kayak gini? Enggak. Pasti sambil senyum. Nah itulah yang pernah kita lakukan. Ketika suruh jalan lagi, kita akan jalan lagi. Pernah nggak kepikir, orang tua aku suruh aku jalan, nanti aku jatuh lagi, nanti aku sakit lagi, aku nangis lagi, orang tua aku jalan? Enggak lah. Anak kecil nggak akan mikir seperti itu. Tetapi ketika orang tuanya manggil, ngajak jalan, dia jalan dengan senyum. Kalau sakit, ya dia nangis lah kepada orang tua. Tetapi tetap dilakukan, tetap dilakukan. Itu yang istimewa. Tidak ada istilahnya menolak. Akibatnya apa? Kita semua bisa jalan. Kita sukses. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, ketika dalam penderitaan, kita tahu penderitaan Tuhan Yesus melebihi dari penderitaan kita. Kalau kita diminta Tuhan untuk mengikutnya, kita tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan Yesus. Untuk itu, jangan banyak berpikir yang tidak perlu. Yakinlah seperti anak kecil bahwa kalau dipanggil Tuhan untuk melaksanakan sesuatu, lakukan dengan senyum, lakukan dengan sungguh-sungguh. Bila sakit hati, bila merasa begitu bebannya berat, bilang sama Tuhan Yesus. Tetapi kita tidak boleh tidak bangkit lagi dan tidak melakukan lagi. Kita akan tetap melakukan, berjalan lagi, berjalan lagi. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin saat ini Bapak Ibu mengalami penderitaan, merasakan berat, merasakan tidak mampu lagi. Kenapa Tuhan? Kok nggak diambil saja penderitaan ini dari saya? Bapak Ibu, kita bisa tahu bahwa Tuhan menginginkan kita berdiri, bangkit, senyum, lakukanlah. Bapak Ibu saudara sekalian, semuanya pernah mengalami kesuksesan ini. Ada yang sampai sekarang belum bisa jalan? Tidak ada. Semuanya sudah bisa jalan. Jadi harapan saya, ayo kita terima panggilan, ayo kita berjalan. Tetapi harus diingat, ketika kita jatuh, kita harus bangun lagi dengan senyum, dengan giat. Kita tetap akan berjalan lagi seperti kita waktu kecil, tetap berjalan. Ada lagunya, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Sekolah minggu mengatakan itu, dalam waktu suka, dalam waktu duka, jalan sertanya. Walaupun suka, walaupun duka, kita jalan bersama Yesus. Di dalam berjalan dengan Yesus, kita akan merasakan sukses seperti yang pernah kita rasakan. Yaitu apa? Ketika kita belajar berjalan waktu kecil, walaupun jatuh, bangun lagi, mencoba lagi dengan sukacita. Jatuh, bangun lagi, mencoba lagi dengan sukacita. Akhirnya satu hal yang kita terima, bisa berjalan. Bapak Ibu, orang tua mana yang tidak ingin orang menjadi bijaksana? Orang tua mana yang tidak ingin anaknya sabar? Orang yang mana yang tidak ingin bahwa anaknya mengerti firman Tuhan? Tetapi kita ngerti bahwa
semuanya itu proses. Seperti kita belajar matematika. Bagaimana kita minter tentang pelajaran matematika? Hanya satu yang dilakukan, apa? Menjawab soal-soal matematika. Bagaimana untuk bijaksana? Harus menerima banyak masalah, baik masalah pribadi maupun masalah orang-orang di sekitar kita. Kita bantu permasalahannya. Yang ketiga apa? Yang ketiga, bagaimana kita sabar dengan banyak permasalahan, dengan banyak hal-hal yang menjengkelkan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pernah belajar jalan dan sampai sekarang sukses. Pakailah komitmen untuk kita melakukan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kita dalam pelayanan kita benar-benar bisa sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam pengertian kami tentang Paulus yang memberi petuah kepada Timotius untuk menerima panggilan penderitaan. Kami pun juga mengalami hal yang sama. Tetapi saat ini kami mengerti bahwa perasaan menderita itu relatif. Mungkin takaran Tuhan tidak sama dengan kita. Tetapi kami belajar pada saat ini. Kami pernah sukses, yaitu belajar berjalan dengan selalu trust, selalu percaya pada Tuhan bahwa apa yang diperintahkan itu terbaik bagi kita. Kita coba jatuh bangun, jangan lagi, coba jatuh bangun, jangan lagi. Akhirnya kami bisa seperti sekarang ini, bersyukur bisa berjalan kemana-mana. Untuk itu Tuhan, biarlah ini menjadi salah satu komit kami untuk bisa melakukan kehendak Tuhan, sehingga kami hari lepas hari tetap berjalan dengan Tuhan dengan sukacita, karena Tuhan sudah memberi jalan hidup yang baik bagi kita, sudah memberi teladan penderitaannya bagi kita. Biarlah apa yang dikatakan dari Timotius baik untuk kami sebagai anak-anakmu untuk belajar jadi prajurit, belajar menjadi olahragawan, dan belajar menjadi petani di dalam melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami bacakan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup